Terus pas di USG lagi, dokternya bilang kalau air ketuban aku tuh udah keruh bun gitu, dan juga pengapuran plasenta gitu. Nah tapi alhamdulillah tuh bayi aku tuh gerakannya masih ada nyamuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vina Azikri. Apa kabar bun? Sehat-sehat aja kan? Di video kali ini aku mau lanjutin cerita aku di video aku yang sebelumnya, yaitu cerita tentang pengalaman hamil anak pertama dan juga pengalaman melahirkan secara sesar. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku yang sebelumnya, bisa klik di sini ya. Dan seperti biasa, sebelum aku lanjut, buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Nah, jadi waktu itu awalnya pasti aku khawatir banget ya bun, karena takutnya itu air ketuban yang rembes gitu. Tapi aku nggak tahu itu beneran air ketuban atau keputihan biasa. Karena waktu itu aku sama sekali nggak bisa ngebedain bun. Tapi alhamdulillah kejadiannya itu cuma sekali aja, jadi setelah itu alhamdulillah nggak kayak gitu lagi. Dan juga bayi aku juga gerakannya masih aktif banget, jadi sedikit mengurangi rasa khawatir aku. Lalu di usia kehamilan 36 minggu itu aku USG lagi bun, karena kan aku pengen tahu ya perkembangan bayi aku. Karena di USG yang sebelumnya itu dokter bilang berat badan bayi aku tuh kurang. Nah tapi ternyata pas aku USG lagi, ternyata berat badan bayi aku tuh masih kurang bun. Jadi di usia kehamilan 36 minggu waktu itu berat badan bayi aku cuma sekitar 2,3 kg. Kata dokternya itu normalnya itu harusnya 2,5 kg bun, karena kalau misalnya bayi kita lahir di bawah 2,5 kg itu bakal disebut BBLR, yaitu berat bayi lahir rendah. Nah jadi aku disaranin sama dokternya untuk banyak makan es krim, karena kandungan gula dalam es krim itu bisa menambah berat bayi dalam kandungan bun, tapi tetap jangan banyak-banyak ya. Nah jadi waktu itu aku disaraninnya rutin makan es krim dalam 1 minggu, cuma satu harinya itu cukup makan 1 es krim aja gitu. Lalu masuk kehamilan 37 minggu itu aku udah mulai rutin yang namanya melakukan berbagai macam kegiatan untuk memicu kontraksi ya bun. Nah, tapi sebelumnya juga beberapa minggu sebelumnya juga itu aku udah rutin sih, cuman di usia kandungan 37 minggu ini aku lebih rutin lagi, karena waktu yang normal untuk melahirkan itu di usia kandungan 37 sampai 40 minggu ya bun gitu kan. Nah jadi aku mulai lebih rutin lagi yang namanya kayak jalan kaki atau ngepel jongkok atau sujud dan yang lain-lainnya gitu, supaya bayinya ke bawah. Oh ya, jadi pas di USG juga, jadi kepala bayi aku tuh posisinya udah di bawah ya bun gitu kan. Cuman dia belum masuk panggul, jadi aku melakukan berbagai macam hal supaya bayi aku tuh cepat masuk ke panggul gitu. Nah, tapi di kehamilan trimester ketiga ini ada beberapa hal yang membuat aku kepikiran. Jadi kan harusnya di usia kehamilan trimester ketiga itu kan otomatis bayi kita semakin besar ya, perut kita semakin besar, apalagi kalau posisi kepala bayi kita tuh udah di bawah. Nah biasanya kan mungkin kebanyakan orang hamil pasti akan yang namanya ngerasain sering pipis gitu, pengen pipis mulu gitu kan, karena kan kandung kemih kita kan akan ketekan gitu kan sama kepala bayi kita. Nah itu anehnya aku malah di trimester ketiga ini, malah sebentar lagi kan mau mendekati HPL, itu hal kayak gitu aku malah nggak ngerasain lagi gitu bun gitu. Padahal sebelumnya di usia kehamilan 7 bulan gitu, itu aku sering yang namanya ngerasain pengen pipis gitu, terus kayak sakit pinggang atau sakit panggul gitu karena posisi kepala bayi udah di bawah. Tapi anehnya di usia kehamilan 9 bulan bahkan sebentar lagi HPL itu malah kayak hilang gitu aja gitu bun. Jadinya aku agak sedikit kepikiran gitu, tapi aku harus tetap positive thinking sih ya.
Oh iya Bun, jadi aku juga punya teman yang hamilnya tuh barengan sama aku, cuman bedanya sekitar 2 mingguan aja, jadi lebih dulu dia. Jadi temen aku tuh melahirkan di usia kehamilan 39 minggu. Nah, tapi temen aku tuh melahirkannya secara sesar Bun, tapi waktu itu aku belum berani sih tanya-tanya kenapa dia bisa melahirkan secara sesar. Lalu masuk usia kandungan 38 minggu, itu waktu itu aku periksa ke bidan, dan bidannya itu bilang katanya kalau bayi aku tuh udah masuk panggul Bun, tapi belum masuk banget gitu, jadi kayak baru sedikit doang masuk panggulnya. Nah, oh iya, terus aku juga jenguk teman aku yang habis lahiran itu, dan akhirnya teman aku tuh cerita kenapa dia bisa lahiran secara sesar. Nah, jadi katanya tuh pas dia USG, dokternya bilang kalau air ketubannya itu udah habis, Bun. Nah, tapi teman aku tuh nggak ngerasain yang namanya pecah ketuban. Jadi mungkin air ketubannya tuh rembes kali ya, jadi teman aku tuh nggak sadar gitu. Dan juga ada pengapuran plasenta. Jadi dokternya bilang kalau bayinya tuh harus dilahirkan dalam waktu 24 jam gitu. Karena kalau enggak itu akan berbahaya untuk bayinya gitu. Oh ya Bun, jadi niatnya itu aku udah nggak mau USG lagi. Karena kan USG yang terakhir itu masalahnya cuma satu aja, yaitu berat badan bayi aku tuh kurang, kata dokternya. Nah, selain itu tuh semuanya normal, semuanya sehat. Jadi aku tuh kayak yakin banget aku tuh bisa naikin berat badan bayi aku. Aku yakin kalau aku pas melahirkan anak aku berat badannya tuh normal gitu, nggak kurang gitu. Jadi aku mikir kayak tinggal nunggu kontraksi aja gitu Bun. Nah, tapi setelah dengar cerita dari teman aku itu aku jadi kepikiran gitu. Ditambah aku belum ada tanda-tanda mau melahirkan. Akhirnya aku putusin untuk USG lagi. Nah, akhirnya di usia kehamilan 38 minggu 1 hari itu aku USG lagi Bun. Nah, tapi aku USG-nya nggak di tempat yang sebelumnya, karena tempat sebelumnya itu lumayan jauh. Jadi aku USG di salah satu rumah sakit dekat rumah aku, itu jaraknya cuma sekitar 30 menitan aja. Dan kebetulan di rumah sakit itu tuh USG-nya cuma ada yang 2 dimensi aja. Jadi ya udah nggak apa-apa, karena kan aku cuma pengen tahu perkembangan anak aku aja. Nah, pas aku USG, dokternya bilang katanya kalau aku juga ada pengapuran plasenta gitu. Nah, pas denger dokter bilang gitu, itu pastinya aku sedih lah ya gitu kan. Pastinya ada rasa takut dan juga khawatir gitu kan, takut bayi aku kenapa-napa gitu kan. Terus aku juga takut nggak bisa lahiran normal gitu, karena aku tuh pengen banget yang namanya lahiran normal. Oh iya, aku lupa bilang, jadi pas aku USG di usia kandungan 38 minggu 1 hari, itu alhamdulillah berat badan bayi aku tuh naik jadi 2,7 kg. Nah, terus setelah USG, aku disuruh sama dokternya untuk melakukan rekam detak jantung bayi aku, Bu. Nah, jadi waktu itu aku kayak dipasangin belt gitu di perut aku, dan juga tiduran terlentang selama 10 sampai 15 menit waktu itu. Jadi direkam detak jantung bayi aku, dan alhamdulillah hasilnya itu normal. Lalu dokternya tuh saranin aku kalau misalnya 1 minggu ke depan aku belum melahirkan, itu aku disuruh balik lagi untuk kontrol gitu, aku USG lagi. Nah, setelah itu aku makin rajin lagi untuk melakukan hal apapun untuk memicu kontraksi gitu. Pokoknya selain olahraga gitu, kayak misalnya makan nanas, itu aku coba juga. Terus kayak map HB gitu. Pokoknya apapun itu gitu untuk supaya bayi aku tuh cepet turun ke panggul, pokoknya supaya cepet memicu kontraksi gitu. Tapi hasilnya itu nggak ada gitu Bun, kayak nggak ada reaksi apa-apa gitu. Aku tuh belum pernah ngerasain yang namanya kontraksi palsu gitu kan. Itu aku kayak makin bingung, galau gitu kan, aku harus gimana lagi gitu ya biar cepet yang namanya kontraksi gitu. Cuman aku tetap harus positive thinking gitu kalau aku bisa lahiran normal gitu. Dan 1 minggu kemudian itu aku masih belum ada tanda-tanda mau melahirkan Bun gitu. Akhirnya aku periksa lagi. Oh ya, waktu itu aku periksanya tuh maju 1 hari dari waktu yang dijadwalin sama dokternya. Karena kebetulan waktu itu suami aku mau pergi, jadi akhirnya aku
majuin 1 hari supaya suami aku bisa temenin aku gitu kan. Nah terus pas di USG lagi dokternya bilang kalau air ketuban aku tuh udah keruh bun gitu, dan juga pengapuran plasenta gitu. Nah tapi alhamdulillah tuh bayi aku tuh gerakannya masih ada nyamuk. Bayi aku tuh gerakannya masih aktif banget gitu bun, bahkan dokternya sampai agak heran gitu, karena mungkin biasanya kalau yang kayak aku tuh mungkin gerakan bayinya udah mulai berkurang gitu, tapi alhamdulillah bayi aku masih aktif banget gitu kan. Nah terus akhirnya aku diperiksa dalam sama dokternya waktu itu, alhamdulillah nggak sakit sama sekali waktu itu. Dan dokternya bilang katanya kalau sebenarnya tuh bayi aku tuh udah masuk panggul, cuman dia tuh kayak belum masuk banget gitu bun, kayak nyangkut gitu bun gitu. Jadi dokter bilang kalau panggul aku tuh sempit gitu. Akhirnya dokternya nyaranin kalau aku tuh harus diinduksi supaya memicu kontraksi gitu. Siapa tahu bayi aku tuh jadi lebih turun ke panggul gitu. Nah, jadi ya udah aku ikutin aja apa kata dokternya. Jadi waktu itu aku kayak udah pasrah gitu, aku udah ikhlas kalau misalnya nanti aku terpaksa harus lahiran secara sesar, itu aku udah terima gitu. Nah, terus sebelum diinduksi, aku tuh ngelakuin rekam detak jantung bayi lagi, Bun, waktu itu. Nah, tapi sebelum itu aku sempet ke toilet, itu aku buang air kecil, dan ternyata itu ada keluar kayak lendir darah gitu, Bun. Nah, salah satu tanda mau melahirkan yaitu keluar lendir darah ya, Bun. Nah, tapi waktu itu aku belum ngerasain yang namanya kontraksi sama sekali gitu. Nah, terus pas rekam detak jantung bayi itu aku juga sering banget ngerasain perut aku tuh kram gitu bun gitu. Nah waktu itu aku USG-nya tuh sekitar jam 10 siang gitu kalau nggak salah. Terus jam setengah 1 siang itu aku baru masuk kayak ruang tunggu gitu bun. Bukan ruang inap ya, tapi kayak ruang tunggu gitu buat ibu-ibu yang mau melahirkan mungkin. Terus aku juga udah diinfus, nah tapi belum diinduksi, baru mulai diinduksi itu sekitar jam 3 sorean. Nah waktu itu aku di induksinya tuh lewat infus. Nah denger-denger sih katanya kalau induksi lewat infus itu katanya sakitnya 2 kali lipat ya bun. Nah terus kata dokternya kalau misalnya setelah 5 jam induksi itu nggak ada pembukaan, itu terpaksa aku harus lahiran secara sesar. Nah, karena menurut aku video ini durasinya udah lumayan panjang, jadi aku bakal bikin video part 3-nya ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.